Nah, dengan begitu orang juga akan menghormati kita kalau kita sudah menghormati orang lain. Kalau orang lain itu memberikan pendapatnya, ya kita hargai, ya. Jangan kita langsung, oh saya tidak setuju dengan pendapat Anda karena ini karena itu. Nah, itu tidak boleh. Ya, kita harus saling menghargai. Ya, hargai apa yang ia sampaikan. Nah, itu menurut pendapatnya. Nah, nanti menurut pendapat kalian seperti apa? Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga, nah bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila itu salah satunya adalah cinta pada tanah air dan bangsa. Nah, perhatikan di situ kita bisa melakukan kegiatan, misalnya kita melakukan hidup yang rukun. Nah, kerukunan keragaman suku bangsa menciptakan persatuan dan kesatuan, ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, ya. Nah, kita harus cinta dengan tanah air dan bangsa kita. Ya, kita harus melestarikan budayanya. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, bentuk pengalaman sila keempat. Nah, bentuk pengamalannya yang pertama itu mengikuti kegiatan pemilihan ketua kelas, ya. Kemudian kita dalam melakukan kegiatan ketua kelas ini kita bisa menggunakan musyawarah, ya. Musyawarah ini digunakan untuk menentukan, ya, menentukan atau kita mengambil sebuah keputusan yang berguna, ya, untuk kepentingan kelas kita. Nah, terutama tadi contohnya dalam memilih ketua kelas, kita harus bermusyawarah, kita harus mengadakan mufakat, kita harus mengadakan diskusi dengan teman-teman di kelas, ya. Bagaimana ketua kelas yang ini, ya, apakah kalian setuju? Kemudian apa pendapat kalian tentang dia, ya. Nah, kalau dia menjadi seorang ketua kelas, apa saja nanti kemajuan, perubahan yang akan ia lakukan, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, bentuk pengamalan sila kelima Pancasila itu juga ada 5. Nah, salah satunya itu adalah menolong orang lain sesuai kemampuan. Nah, di sini kita bisa menolong orang lain, menolong siapa saja, tetapi sesuai dengan kemampuan yang kita punya, ya. Kita menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita juga harus menghargai hasil karya orang lain. Misalnya dengan mengucapkan kata-kata, oh gambar kamu bagus ya, rapi. Nah, seperti itu. Kita harus menghargai hasil karya orang lain. Itu adalah bentuk pujian tadi. Kalian bisa menggunakan kata-kata tersebut, ya. Kemudian kalian juga bisa misalnya dalam memberi penghargaan. Nah, penghargaan itu tidak selalu identik dengan hadiah, tapi kita juga bisa memberikan applause atau tepuk tangan atau pujian kepada orang lain atas karya yang ia buat atau karya yang ia punya tadi, ya. Jadi kalau kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang lain, menghargai hasil karya orang lain dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan di dalam apa? Keluarga kita masing-masing, ya. Menghargai orang tua, menghargai kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan anggota lainnya, ya. Nah, jadi itu tadi materi yang kita bahas di pembelajaran 3 dan pembelajaran keempat. Ya, jangan lupa buka Classroom dan catat materinya hari ini. Nah, sekarang kita akan akhiri dengan doa Salam Maria. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih untuk waktunya dan selamat belajar. Selamat pagi.